Yoga. Aduh, senang banget ketemu lagi. Dulu dong. Sehat ya? Sehat dong, walaupun Jogi lagi dingin ya, tapi tetap sehat lah pokoknya, tetap semangat. Beneran nih kalau ya kan? rasanya ngomongin dingin, Jogi dingin banget loh ya. Iya, dingin akhir-akhir ini. Terus kayak butuh booster sesuatu biar kita tetap hangat. Apa ya kira-kira enaknya? Butuh susu pagi-pagi. Susu. Nah, paling enak susu hangat kan pagi-pagi ya. Susu, STMJ, susu kopi, susu. Semuanya pokoknya harus diminum biar membooster imun kita gitu kita kan. gitu. Kalau kita yang dewasa bisa lah kopi susu, bisa lah jahe susu, STMJ apa, tadi STMJ segala bisa. macam ya. Terus pikiran nih kalau seumpamanya adik-adik kita, baby-baby kita itu booster imunnya apa ya? Kalau untuk bayi-bayi itu yang paling bagus adalah ASI dong pastinya. ASI ya? Iya dong. ASI. Menurut kamu seorang wanita nih, perempuan yang hebat tentunya luar biasa Vika. Bisa aja deh. Berarti bener ya nih, seseorang baby dengan ASI menurut kamu sepenting apa? Jadi ASI itu merupakan nutrisi yang paling bagus, paling baik untuk seorang bayi tentunya kalau menurut aku. Paling baik, paling bagus gitu ya. Tapi kalau kita bilang ASI kan pasti hubungannya dengan mamanya, ibunya, betul, sama perempuan, supply makanannya. Ada yang bilang kalau mau ASINya baik harus makan yang banyak, harus makan yang penuh biar ASINya lancar gitu. Nah tapi bukan cuma makan banyak aja, kita juga harus makan yang nutrisinya seimbang, yang bergizi gitu loh. Agar kemudian juga ASI kita tuh juga nutrisinya baik yang diberikan untuk bayi kita baby gitu ya. Betul. Tapi kan kalau ini kan jadi apa namanya garis lurusnya adalah kalau makan banyak gemuk, kalau makan banyak nanti endut. Gimana nih? Kalau aku kalau aku sebagai seorang ibu apa aja deh aku berikan sama anakku. Ntar masalah gendut belakangan kan bisa diet nanti. Wah ini nih kalau perempuan yang hebat kayak gini. Tapi kadang ada banyak perdebatan gitu ya. Ada yang merasa nggak mau, nggak butuh gitu kalau kasihan ada body goalsnya gitu. Oh my god, sayang sekali loh kalau menurutku. Bener ya, sayang banget kan? Iya. Karena kan masih bisa diet gitu ya. Nanti daripada kita nanti berantem di sini, kita akan datengin aja langsung narasumber sangat luar biasa. Tapi kita tapi dahulu pemirsa yang ada di rumah. Baik, salam Super Suara Perempuan. Betul, kita juga kembali dengan satu komunitas yang sangat luar biasa. Kita akan ngobrol asik terkait dengan perempuan yang tentunya berprestasi dan juga inspiratif. Kita akan berbagi informasi tentang perempuan dari berbagai sisi tentunya ya. Betul, tentunya dengan sosok perempuan-perempuan yang hebat di bidangnya masing-masing. Seperti kali ini? Iya, kali ini kita juga akan menghadirkan seorang yang sangat expert begitu ya. Betul. Di bagian susu menyusui. Karena bahasa kita lebih untuk ke imbus benih juga ya. Seorang konselor menyusui begitu ya. Siapa beliau? Kita lihat terlebih dahulu profil beliau berikut ini. Wanita yang sehari-hari dipanggil Mbak Afi ini sejatinya berprofesi sebagai seorang apoteker sesuai dengan pendidikan formal yang ditempuhnya. Tahun 2007, ia menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Farmasi UII Yogyakarta dan dilanjutkan dengan menempuh program profesi apoteker di UGM pada tahun 2008 hingga 2009. Tak berhenti di situ saja. Ia kemudian mendalami manajemen farmasi yang studinya ia selesaikan pada tahun 2010. Ketertarikannya terhadap aktivitas pendampingan ibu menyusui bermula dari keinginan pribadinya untuk bisa merawat anak dengan baik. Setelah menikah dengan Hamzah Tino Adi, Afi pernah mengalami kegagalan hamil. Namun setelah 2 tahun menikah, ia kembali dipercayai Tuhan untuk mengandung. Tak ingin gagal lagi, Afi pun berniat belajar agar nantinya ia bisa merawat anaknya dengan baik. Maka mulailah ia belajar bagaimana merawat anak dengan baik dengan mencari informasi dari berbagai sumber, mulai dengan membaca buku-buku maupun mencari informasi dari internet. Keinginannya tersebut pada akhirnya membawa dirinya sebagai seorang volunteer di Asosiasi Ibu Menyusui Bantul. Afi yang saat ini telah dikaruniai 3 orang putra ini masih aktif mendampingi para ibu yang ingin sukses menyusui. Mengandung dan melahirkan memang adalah sesuatu yang wajar dan alami terjadi pada seorang perempuan bersuami. Namun keberhasilan seorang ibu dalam menyusui tak sepenuhnya otomatis bisa dilakukan oleh setiap perempuan. Ada banyak hal yang harus dipelajari dan dimengerti agar seorang ibu sukses dalam memenuhi hak bayinya, yakni memperoleh ASI eksklusif. Sebab sudah menjadi rahasia umum yang tak terbantahkan jika ASI adalah makanan terbaik bagi bayi. Iya, sudah hadir langsung di sini ya beliau yang akan berbagi cerita menjadi seorang konselor menyusui gitu ya. Mbak Cahyani Hijriah Fitri, biasa kita panggil
Mbak Afi ya? Iya benar. Halo Mbak Afi, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Aduh, sehat ya? Kaya. Sehat terlihat dari senyumnya. Betul ya pastinya kan? ya. Kelihatan sehat sekali. Kita membahas tadi sedikit berdebat nih sama Vika gitu ya. Saya lihat dari sana. Terkait dengan pentingnya ASI, Betul. tapi juga terkait dengan bagaimana impact-nya kepada ibu gitu ya, mamanya. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail. Yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu ini karena secara umum semuanya itu sepakat bahwa yang namanya ASI adalah makanan terbaik untuk baby atau untuk bayi. Namun adakah nilai penting lainnya yang terkandung dari ASI ini sendiri, Mbak Afi? Ya. Tadi kalau dibilang ASI itu terbaik, sebenarnya kayak kalau terbaik itu ada yang kedua, ketiga gitu ya. Betul, berarti betul. ASI itu sebenarnya satu-satunya makanan bayi. Bukan itu tadi salah ngomong. Salah ngomong ya. Jadi apalagi 0 sampai 6 bulan ya Mbak Eksklusif ya. Eksklusif itu benar-benar cuma betul. ASI aja Mas. Ya, gitu. ya. Jadi kadang-kadang mungkin kita ngerasa bahwa ini beneran ASI itu kan cair ya. Beneran itu bisa memenuhi 100% kebutuhan bayi 0 sampai 6 bulan gitu. Kadang-kadang kita ragu. Tapi ternyata Tuhan Allah itu menciptakan memang seperti itu gitu. Iya. Jadi bisa eksklusif 0 sampai 6 bulan. Nah tadi sebenarnya nilai pentingnya apa sih? ASI kalau misalnya kita googling gitu ya, itu udah banyak banget nutrisinya gitu. Manfaat untuk ibu kita tidak memungkiri, kemudian manfaat untuk bayi tidak memungkiri, manfaat untuk suami. Mas Aga calon suami, apa coba kira-kira manfaatnya? Ini saya harus kan belajar perlu belajar sekali Harus di sini. belajar, Gitu. benar. Bersama ahlinya. Oke lah. Betul. Kalau keluarga itu bagaimana si anak ASI itu ketika sakit, nggak kemudian anak ASI itu sehat terus enggak gitu. Sakit, tetapi recovery dari sakit itu lebih cepat gitu. Sehingga bapak senang nih karena nggak sering-sering ke rumah sakit. Bener ya, kantong itu aman ya. Kantong aman. Apalagi ketika benar-benar full ASI tanpa formula. Ya kan? Kalau formula itu sampai berapa kita hitung-hitung itu luar biasa pengeluarannya. Jadi hemat untuk keluarga, bisa buat nabung untuk pendidikan anak, untuk piknik healing ibunya. Itu yang untuk keluarga. Kemudian untuk negara pastinya juga sangat menghemat devisa juga ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita apa sih sebenarnya pentingnya ASI ya? Penting ASI itu untuk si bayi bahkan saat itu sampai dia nanti dewasa, Mbak gitu. Jadi itu investasi yang luar biasa sekali. Yang luar biasa. Betul. Tapi kemudian kita tahu juga ada beberapa mungkin ibu-ibu yang punya kendala begitu ya dalam menyusui begitu. Nanti faktor-faktor apa saja sih yang mengakibatkan seorang wanita atau seorang ibu tuh gagal dalam menyusui sih? Iya, karena banyak sekali kan ibu yang baru melahirkan ternyata babynya butuh ASI tambahan atau ASI dari ibu susu lain. Itu kan berarti kan si ibu tersebut tidak bisa secara lancar gitu atau maksimal. Ada faktornya sendiri atau seperti apa? Iya, sebenarnya tantangan menyusui itu, jadi kalau misalnya kita lihat ya di masyarakat itu menyusui itu sebenarnya hal-hal yang sangat alamiah sekali. Orang memang ada kok air susu itu di dalam tubuh ibu. Tetapi ternyata di masyarakat itu tantangannya banyak sekali setelah kita kulik gitu. Mungkin dari sisi medis juga ada. Apakah sisi medis itu dari si bayi gitu, bayi apakah nanti ada lagi sakit atau mungkin ada tangkai tali lidah pendek, kemudian secara medis si ibu meskipun ini sangat jarang ya, ada susunan di payudaranya yang tidak memungkinkan untuk menyusui, tapi itu sangat jarang, 1001 lah. Tapi juga si ibu ini ada misalnya putingnya datar, putingnya tenggelam, itu juga menjadi susah untuk menyusui secara langsung. Nah itu perlu juga pengetahuan dari si ibu. Tantangan hadir kemudian dari lingkungan sekitar. Terutama juga dari suami ini. Bagaimana dukungan suami itu ternyata sangat mempengaruhi dari keberhasilan menyusui. Betul gitu, karena kita selalu sebut bahwa suami ini adalah garda terdepan gitu ketika si ibu mengalami support, iya benar. Begitu juga lingkungan yang lain. Kemudian fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, kita juga sangat concern sekali bahwa ayo kita cari fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang pro ASI. Ini juga perlu ini, karena ada beberapa yang kemudian benar-benar belum pro ASI nih Mbak gitu. Jadi ketika dia hamil, kemudian melahirkan di situ, pulangnya ada oleh-oleh yang kemudian terdusan gitu ya.
susu formula gitu betul, ya. jadi itu sangat Malahan mempengaruhi gitu percaya ya. diri ibu. Betul. Itu malah Iya, jadi mempengaruhi dan psikisnya juga bisa mempengaruhi Iya, kualitas iya, ASI juga banget, ya. banget. Nah kalau berbicara tadi ada banyak sekali pendukungnya begitu ya. Tapi sebenarnya untuk seorang ibu atau calon ibu mempersiapkan kelahiran, mempersiapkan menyusui nantinya itu dipersiapkan dari kapan? Ataukah saya sempat pernah dengar itu adalah sebelum menikah tuh sudah mempersiapkan gitu. Atau seperti itu benar apa yang harus dipersiapkan? Iya, bahkan di AIMI Bantul itu kita itu beberapa kali ke SMA. Baik, Ke SMA loh. ke SMK, sehingga nanti dari SMA sehingga nanti ketika dini. mungkin dia belum yang melahirkan, belum Iya, yang hamil, belum, belum yang belum. menikah, tapi mungkin di lingkungannya ada gitu, ada yang menyusui entah tantenya, entah budenya itu yang kemudian kita membentuk support system yang sangat mendukung begitu. Kemudian ketika hamil itu nanti ibu bisa menyiapkan banyak hal. Karena begini, kami yakin bahwa pengetahuan si ibu yang baik gitu, yang dipersiapkan dari awal dan dukungan dari lingkungan sekitar itu akan menumbuhkan rasa percaya ibu yang akhirnya apa nanti saja harus berhasil. dipersiapkan ibu begitu ya sebelum kemudian sebelum punya anak dan mau Betul. menyusui begitu ya. Sesaat lagi ya Mbak Oke, Fia kita siap. lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Super Suara Perempuan. Kita masih bersama dengan Mbak Afi, tentunya seorang konselor menyusui begitu ya. Betul Tadi sekali. sudah dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan lagi seperti apa kemudian yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu yang akan memiliki seorang bayi begitu. Bahkan tadi sampaikan konselingnya sampai SMA, SMK Iya, yang iya, mungkin iya, kan belum punya planning untuk nikah begitu padahal ya. Jangan-jangan ada juga seorang ibu yang sebelum melahirkan pun udah, aduh ntar ASI saya dikit apa gimana ya, udah ntar kepikiran gimana ya. ntar gimana stres Itu gitu. gimana itu, Mbak? Jadi gimana Benar. itu? Jadi kebiasaan di masyarakat kita itu ketika hamil mau melahirkan itu belanja baju, pusing cari nama anak nanti. Betul. Justru gitu ya. cari edukasinya kurang gitu Nah ya. iya, jadi Oke. mempersiapkan hal-hal yang fisiknya itu yang tadi kayaknya rempong banget gitu ya, bajunya laki-laki perempuan nanti bajunya Iya, pink apa gitu. betul. Nah seperti itu, sehingga persiapan pengetahuan ini yang masih kurang. Sedikit diabaikan mungkin ya, begitu betul. ya. Nah tadi juga sudah disinggung bahwa bagaimana kita memilih fasilitas kesehatan, kemudian tenaga kesehatan yang pro-ASI itu juga sangat penting. Karena itu kan sebuah tahap awal ya. Jadi habis melahirkan kemudian bagaimana anak ini nanti IMD ke kita, apakah diizinkan atau tidak dan lain sebagainya. Sangat penting sekali IMD begitu Betul. di awal-awal ya. Iya, dan itu juga perlu bahwa keluarga pun juga harus mencari yang benar-benar pro-ASI begitu. Itu. Kemudian nanti selain itu juga mungkin suaminya juga mantepnya gimana nih? Iya. Kita nyusuin bareng Nyusin nggak ya? bareng. Saya berpikir langsung ya, saya mau nyusin Pusing bareng. bareng loh. Udah negatif nih pasti. Bukan negatif, saya gimana nyusuin ya begitu. Bagaimana caranya ketika kita sudah mantap untuk menyusui, bagaimana kita mengajak suami untuk mensupport? Support seperti apa sih yang Support seharusnya seperti Nah, apa? support yang seperti harus saya apa? sebagai besok calon suami. Baik. Dengerin dengerin. Baik, siap. Oh, oke. Catat mungkin bisa. Besok kita tes ya. Jadi kalau suami ini sebenarnya saya juga kami suka bilang bahwa kebutuhan istri itu setiap istri beda. Setiap istri Oke. beda pasti. Apakah nanti istrinya itu senang ketika dioleh-olehin, tiap pergi dioleh-olehin? Ini bikin happy ya. Atau misalnya dipijitin aja udah happy gitu, Baik. atau diajak ngopi bentar juga udah Udah happy. senang. Hal-hal yang seperti itu yang perlu juga adanya komunikasi antara suami dan istri Iya, gitu, iya, karena iya. kebutuhannya beda-beda. Lebih ke kepekaan suami akhirnya Betul, ya untuk bernyaman kepada si istri ya. Betul. Tapi Jangan saya sampai pulang kerja capek terus Marah-marah. saya. marah-marah. Oh aduh, iya, jangan. kalau nggak langsung tidur bahan gitu ya. Harus ngobrol komunikasi dulu gitu Iya ya. benar. Oke. Saya ada satu contoh yang buat saya pribadi pun juga sangat wow banget gitu. Jadi ini klien itu anak ketiga. Klien Oke. anak ketiga. Oke, dia ada kesulitan untuk menyusui. Oh, padahal udah Karena? 1-2 loh padahal Iya, ya. iya. Idealnya nggak apa-apa loh. Ternyata Iya. memang ya tantangan menyusui itu tiap anak beda, Berbeda-beda Mas. ya, Benar. baik. Nah, kemudian usut punya usut, suamiku itu Mbak udah kerja. Pekerjaan domestik udah dia semua. Oh. Antar jemput anak yang besar suamiku gitu. Jadi aku benar-benar udah kamu fokus ke menyusui gitu. Putra ketiganya. Ternyata kenapa ya masih ada kesulitan. Kemudian kita gali, mungkin kalau misalnya ini bisa ngobrol lah itu loh Mbak, kadang-kadang saya mau ngobrol sama suami saya udah kasihan gitu. Jadi memang kebutuhan dari seorang wanita yang Untuk bonding ya sama suami untuk ya. ngobrol, untuk kemudian meluapkan yang katanya 20.000 kata itu juga sangat penting. Baik.
Sangat terasa banget. Nah, ini kan untung kita bisa bahas dengan Mbak Alfi gitu ya, sangat luar biasa. Tapi ini adalah sesuatu yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok memilih terjun di bidang ini dan awal mulanya kenapa ini kok fokusnya kepada perasian ini? Backgroundnya farmasi gitu ya. Loh, ya. Seperti apa yang membuat Mbak tertarik begitu? Jadi awalnya menyusui. itu memang di kehamilan pertama saya harus keguguran ya karena memang ada BO Black Death Ovum yang kantong rahimnya kosong. Kemudian tahun kedua alhamdulillah diberi amanah lagi dan di situ kayak pengen tahu gitu harus seperti apa untuk menjaga. Awalnya gitu. belajar untuk sendiri dulu ya? Untuk sendiri memang tujuannya untuk sendiri gitu. Nah kebetulan juga di Facebook itu ada pembukaan volunteer kalau dulu ya di AIMI Bantul. Betul, iya. Akhirnya mendaftarlah di situ, kita bareng-bareng. Nah lucunya saya itu hamil 4 bulan itu udah nyiapin tuh botol dot yang gambarnya lucu-lucu karena emang nggak ngerti ya waktu itu ya. Lucu-lucu yang akhirnya cuma buat mainan beras-berasan sama anak saya waktu itu gitu. Nah, di situ kemudian tahun 2014 itu ada pelatihan konselor menyusui, itu saya ikut bersama beberapa teman ya, kebetulan juga di Jogja. Jadi ninggal anak nggak terlalu masalah. Kemudian dari 2014 itu kami pelan-pelan untuk menangani klien-klien yang ada kesulitan menyusui begitu. Ternyata dari berbagai klien itu kita banyak cerita ya. Mungkin banyak banget cerita pengalaman-pengalaman yang berkesan selama menjadi seorang konselor menyusui begitu, Mbak Afi. Iya, ya itu tadi yang ternyata pengen ngobrol sama suami, dia nggak enak gitu karena suami udah menyelesaikan segala macam masalah di rumah gitu ya. Itu kemudian ada juga yang tiba-tiba anaknya berhenti menyusui gitu. Kenapa? Udah pernah belum sebelumnya? Itu enggak Mbak, enggak pernah, gini-gini digali. Ternyata karena ART-nya itu pamit mau rewang waktu itu, si ibu karena ibu bekerja dia udah panik gitu. Stres ya. Psikologis ibu itu kan nyalur ya ke si bayi ya. Nah, malam itu si bayi juga nggak mau menyusui waktu itu. Jadi kita sebutnya gitu ya, nursing strike gitu. Tapi ASI itu kayak ini ya, kayak sebuah selain nutrisi, dia juga ada pesan yang masuk begitu ya, dari emosionalnya ibu gitu nanti ya. kita cerita tentang baby speed back wash ya, itu bagus banget itu nanti buat. Ada the next nih kayak guys dibahas ya. Tapi berkaitan dengan ini, ada juga cerita bahwa berapa persentase nih antara wanita ataupun perempuan yang ingin menyusui dan juga yang memang belum ingin menyusui. Oke. Kalau secara penelitian memang kita belum sampai ke yang penelitian seperti itu ya Mas ya. Belum ada, tetapi memang dari informasi yang sekarang kita mudah dapat dimanapun ya, informasi sangat mudah kita dapat, itu persentase itu memang sudah semakin meningkat. Walaupun tadi tantangan setiap ibu, tantangan setiap anak untuk berhasil menyusui itu sangat banyak gitu. Termasuk ada yang bilang, Mbak Afi ntar gimana kalau saya gemuk tadi kalau kata. Kan katanya kalau saya gemuk gimana takut ASI gitu kan. berlancar tuh harus makan yang banyak. Iya. Kayak gimana? Pendapatan sendiri untuk para perempuan. Kadang yang perlu kita luruskan ya, pada ibu dengan gizi buruk pun ASI yang dikeluarkan itu nutrisinya udah luar biasa banget buat anak. Oh iya. Iya gitu. Nah kemudian kenapa sih si ibu ini harus makan gizi seimbang, kemudian harus yang sehat, menjaga pola makan dan lain sebagainya, itu karena untuk ibunya sendiri. Gitu. Karena ketika ibu gizi buruk itu yang simpanan-simpanan dalam tubuh ibu tuh dikeluarkan untuk menghasilkan ASI yang nutrisinya luar biasa tadi. Jadi memang nutrisi itu juga untuk si ibu sendiri. Gitu. Dan sebenarnya dari pengalaman justru kalau kita menyusui itu justru nanti lebih cepat langsing, benar nggak Mbak? Saya naik 20 kilo, turunnya langsung 13 kilo. Wow, gitu. Jadi menyusui lah ibu-ibu ya. Benar. Gitu. Nanti akan kita lanjutkan lagi karena semakin menarik perbincangan di hari ini gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Super Suara Perempuan. Baik, kembali lagi kita masih di Super Suara Perempuan dan juga masih dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu mengenai menumbuhkan generasi sehat dan cerdas dengan menyusui. Masih bersama dengan Mbak Afi yang sangat luar biasa, konselor dari ASI sendiri nih untuk ibu-ibu yang ingin menyusui begitu. Tadi sempat menyampaikan ada yang namanya AIMI, betul ya? Dari dengar AIMI gitu kan, AIMI itu seberapa intensnya tugasnya untuk
ibu-ibu yang ingin menyusui untuk AIMI sendiri? Oke, jadi AIMI itu singkatan dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Jadi memang kita adalah organisasi berjenjang yang pusatnya di Jakarta. Baik. Kemudian di Jogja itu sebagai daerah dan Bantul sebagai cabangnya gitu. Nah, ini diinisiasi oleh founder-founder kami di Jakarta itu ya karena memang mereka merasakan kesulitan saat menyusui sehingga nggak pengen nih ibu-ibu di Indonesia juga merasakan hal yang sama. Jadi kayak apa ya, dari ibu untuk ibu gitu, asosiasi kita itu dari ibu untuk ibu, begitu. Jadi kita memang ada kegiatan kelas, kalau yang pandemi kemarin kita ada online-nya, kelas online, kemudian ada konseling, ada bincang asik, kemudian ada instansi ketika nanti kantor ingin mengundang kami juga ada, AIMI Goes to Office, komunitas juga kita juga ada, Goes to School juga yang tadi kita ke SMA, SMK juga ada gitu. Jadi seperti itu kegiatan-kegiatan. Kalau bicara tentang konselor, sebenarnya siapa saja yang bisa menjadi konselor menyusui? Apakah hanya perempuan? Bapak-bapak bisa nggak jadi konselor? Bisa banget. Bisa. Jadi gimana? Bapak-bapak di AIMI apa ini? Saya langsung semangat. Jadi salah satu pengurus di pusat itu dan juga pengurusnya Ayah ASI gitu. Ayah ASI. Ayah, iya. Ada juga kan? Ibu ASI kan ibu yang kemudian menyumbangkan begitu ya, ASI-nya kepada mungkin anak-anak yang ibunya tidak bisa memiliki ASI gitu. Kalau Ayah ASI? Ayah ASI itu organisasi juga, organisasi yang apa ya, dia memang dari ayah-ayah untuk bagaimana sih sebenarnya mendukung istrinya yang menyusui gitu. Jadi jangan salah ya. Ada juga. Ibu-ibu, perempuan. Besok ada nenek ASI ya. Nah, ayah tuh juga ternyata punya komunitas yang ada ininya, supportnya juga gitu loh ya. Betul. Jangan salah. Di Jogja juga ada sebenarnya. Nanti langsung daftar loh. Langsung daftar. Jadi saya pengen langsung untuk berkontribusi juga. Mungkin kalau besok suatu saat istri saya yang mungkin ada nanti berikutnya dan sudah memiliki ini, saya juga bisa support tidak hanya untuk istri tapi juga untuk ayah-ayah yang lain juga. Dan tentunya saat menjadi konselor ASI kan banyak yang harus dimiliki seperti kesabaran, empati begitu ya. Sebenarnya seperti apa sih kemudian etika-etika untuk menjadi seorang konselor menyusui begitu? Kalau bisa share sama teman-teman di luar sana yang ingin juga menjadi seorang konselor menyusui begitu. Jadi untuk menjadi konselor menyusui itu kita melewati pelatihan 40 jam yang dia berstandar dari WHO. Gitu. Dengan backgroundnya? Semuanya, apa saja yang memang concern untuk menyusui tersebut. Kemudian nanti juga ada kita praktek ke ibu menyusui langsung saat pelatihan itu ada jam-jam untuk praktek begitu. Nah, kemudian yang tadi ya konselor itu kita nggak kemudian harus tenaga kesehatan juga enggak gitu, bahkan ibu rumah tangga, kemudian yang lainnya bahkan seorang ayah itu juga boleh banget ketika memang kita tujuannya sama-sama ya untuk benar-benar meningkatkan persentase angka menyusui di Indonesia gitu. Baik, jadi memang sangat luar biasa juga ya, siapapun bisa asal nanti bisa berhubungan langsung dengan AIMI terlebih dahulu, nanti akan dididik dulu gitu ya, 40 jam gitu ya, agar kita bisa memberikan informasi yang benar. Begitu baik untuk ibu yang ingin menyusui ataupun ayah yang ingin menyusui juga begitu ya. Luar biasa. Mungkin terakhir nih ya, mungkin pesan-pesan untuk ibu-ibu di luar sana atau juga mungkin tips-tips juga untuk ibu-ibu ataupun juga untuk para wanita-wanita yang ingin juga menjadi seorang konselor menyusui seperti Mbak Afi begitu, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dimiliki. Silakan. Kalau untuk menjadi konselor menyusui begitu nanti kita biasanya ada informasi-informasi apakah ada pelatihan konselor menyusui, dan nanti bisa mengikuti. Kalau misalnya pengen di Jogja silahkan, ada juga di berbagai daerah begitu. Tapi satu titip pesen ya, bahwa tadi yang sudah sempat saya singgung, menyusui itu ada sebuah proses baby speed back wash gitu. Bagaimana ketika kita itu menyusui si bayi gitu, cairan ASI, nggak hanya cairan ASI yang kemudian untuk si bayi, ternyata itu balik lagi ke ibu. Jadi cairan ASI itu balik lagi ke ibu melalui saluran ASI, dan itu memuat informasi yang sangat update. Jadi misalnya misalnya si bayi ini sakit gitu, mukus atau lendir karena mungkin pilek, batuk itu juga masuk, sehingga dari saluran ASI itu otak menangkap sinyal oh anakmu lagi sakit gitu, sehingga antibodinya lebih banyak dikeluarkan. Atau mungkin lagi berdiding seperti ini Jogja, itu juga mendapatkan informasi bahwa oh anakmu perlu banyak lemak gitu. Jadi itu luar biasa sekali ketika kita bisa menyusui anak itu, informasi update itu selalu kita dapatkan untuk anak kita gitu. Semerinding ini saya mendapatkan informasi itu, bahwa saya pikir itu hanya sebuah nutrisi yang mungkin
mungkin ya sama nutrisinya untuk kebutuhan tumbuh kembang saja, tapi ternyata dia juga bisa feedback kebutuhannya lagi apa, si ibu ini, ASI ini bisa langsung menyesuaikan. Bahkan kalau menyusui adik dan kakak itu sesuai kebutuhan yang minum. Jadi misalnya tandem ya namanya. Ya, Jadi tandem, kakaknya juga masih menyusui misalnya 2 tahun nih, adiknya lahir baru 2 bulan gitu. Ketika disusui oleh kakaknya ya dia nutrisinya untuk si kakak. Gitu. Tapi ketika yang menghisap adalah si adik, ya ini nutrisinya untuk si adik. Gitu. Luar biasanya seperti itu ya. Cairan dari Tuhan banget. Kehabisan ASI begitu ya, karena semakin sering disusui gitu kan, semakin bertambah ASInya begitu kan ya. Benar. Jadi nggak usah dijamin. Kayaknya kalau kayak gini saya harus datang langsung ke Aini deh, kayaknya untuk tahu lebih dalam. Ayah ASI. Baik, kalau gitu terima kasih Mbak Afi sudah berkenan hadir di komunitas Support TVRI Yogyakarta. Semoga ini bermanfaat tidak hanya untuk kita saja, tapi juga tentunya untuk seluruh pemirsa TVRI ada di sana, begitu ya. Nah, dan tentunya pemirsa sangat luar biasa untuk kesempatan kali ini kita sudah hadirkan seseorang yang bisa mendapatkan informasi yang sangat luar biasa. Monggo Ibu Afi, Mbak Afi. Dan tentunya kita nanti akan bertemu lagi di program Super selanjutnya dengan membawa tokoh yang sangat luar biasa di bidangnya yang lainnya nantinya. Iya, tentunya terus berkarya wanita Indonesia. Salam Super Suara Perempuan. Thank you.